Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Cara Luar Biasa Aman di Rumah. Nah, kalau urusan masa pandemi Corona ini memang kita harus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada ya, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Apalagi kalau urusannya soal pernikahan. Aduh, ada nih saudara saya, pengen nikah, jadi bingung mau persiapannya gimana. Masa pandemi ini kapan berakhir dan nggak tahu. Padahal dia juga pengen nih langsung DP beberapa vendor dan lain sebagainya. Dan beruntung ada sahabat saya, namanya Feni Paliama. Dia ini seorang pebisnis di bidang wedding organizer. Dan dia beradaptasi membuat wedding virtual. Salah satu usaha yang terdampak kondisi wabah virus corona adalah wedding organizer. Namun karena tak ingin terpuruk, Feni Paliama berusaha bangkit dengan melakukan terobosan. Pebisnis wedding organizer yang digeluti sejak tahun 2003 ini lantas menggelar pameran wedding secara virtual. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur 21 Januari 1977 ini juga mengajak para koleganya untuk turut berpameran lewat akun Instagram wedding organizer. Feni berharap pameran wedding virtual ini bisa menghidupkan semangat wedding industry sekaligus menjadi media bagi para calon pengantin untuk bisa langsung bernegosiasi dengan para vendor wedding. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Feni Paliama. Hai Fen! Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, syukurlah ya. Nah, di masa seperti ini, kok bisa ada ide bikin pameran wedding secara virtual? Munculnya dari mana tuh idenya? Oke, jadi selama dari COVID kemarin kan banyak banget semua wedding industry itu bisa dibilang shutdown lah ya. Banyak wedding-wedding yang diundur, dipospon. Kemudian semua tiba-tiba kayak nggak mau planning wedding karena kayak, aduh nggak tahu nih sampai kapan COVID ini akan berlangsung gitu. Jadi kayak antusias dari pengantin juga tiba-tiba menurun gitu. Dan karena itu kita coba mau kasih semangat, setidaknya kasih harapan buat para pengantin, calon pengantin di luar sana, kalau mereka tuh tetap bisa loh plan wedding mereka. Makanya itu tujuan diadakannya Kenisa wedding virtual ini. Ya, jadi wedding virtual fair ini sebenarnya kalau biasanya pengantin suka datang ke booth-booth pameran yang suka diselenggarakan di suatu tempat gitu ya. Nah, karena situasi COVID seperti ini, kita kan nggak bisa mengadakan pameran seperti itu. Nah, kepikiranlah sama saya, sama tim, bahwa harusnya kita yang mendatangi mereka melalui virtual ini gitu. Karena saat-saat ini semua proses kehidupan manusia tiba-tiba berubah menjadi online, meeting online, semuanya jadi online gitu. Jadi ya udah, yuk coba kita pameran lewat virtual fair gitu. Siapa tahu kita bisa kasih harapan buat si calon pengantin dan wedding industry. Dan ide ini disambut baik sama teman-teman wedding industry karena dari Kenisa sendiri sebenarnya memfasilitasi ini secara gratis untuk wedding industry. Nah, berapa banyak vendor-vendor yang ikut serta? Sejauh ini kita berhasil mencapai sebanyak 180, mendekati 190 vendors. Memang vendors yang kita libatkan di sini, ada vendors yang di Jakarta dan juga ada yang di Bali gitu. Kita menyebutnya sih wedding vendors teman-teman Kenisa. Ya, oke. Wow, luar biasa banget nih Feni. Berarti sama Kenisa ini berusaha menjadi jembatan buat antara vendor dengan calon klien ya? Termasuk juga dengan wedding organizer yang lain ya? Betul. Wow, luar biasa. Nah, sama nih jembatanin dong, saudara saya nih lagi pusing dia, nyari vendor-vendor. Dia mau nikah aja bingung. Nih kapan ya pandemi corona ini berakhir? Boleh ya dibantu ya? Boleh. Ini ada Jeffrey nih, udah gabung nih. Hai Jeff! Halo Jeffrey! Halo Ko Mike, halo Mbak Feni. Nih kenalin nih, ini wedding organizer. Kamu boleh nanya-nanya loh. Oh iya, pas banget nih kesempatan. Indonesia Wedding Organizer ya Mbak Feni? Iya, betul. Kebetulan sih Mbak Feni, aku mau tanya nih, kan aku ada plan
pengennya sih ada tema rustic gitu kan. Ya. Kayak bisa kurang lebih kayak gini sih Mbak Feni. Yang alam, lebih ke natural. Ya. Nah, Nah, all white. Ya. Aku sama pasangan sih ada beberapa sih yang masih perlu dipersiapkan, kayak misalkan kuenya, Ya. terus make up-nya. Ya. Setelah itu MC-nya juga pastinya sih. Ya. Gitu. Kira-kira gimana tuh? Apakah Mbak Feni ada Challenge-nya, usulan kah ide-idenya. gitu? Nah, Mas Jeffrey, Ya. kebetulan saya juga hadir sama teman-teman saya saat ini karena kita virtual fair, jadi ada kemudahan nih, tidak ada jarak dan tidak ada waktu. Beyond the distance, mereka langsung hadir di dalam virtual. Untuk Mas Jeffrey boleh tanya, kenalkan di sini ada Mas Doni dari make up pengantinnya, ada Mas Dado selaku MC, dan ada Mas Jimmy dari videografernya Win Love, dan ada Mio dari kue pengantin Lenovel. Monggo, silakan ngobrol-ngobrol, silakan. hai teman-teman, terima Hai, kasih baik, sudah Mbak. hadir di Magang Cara Luar Biasa. Silakan Jaf, nanya-nanya. Mas Doni langsung aja nih, saya kan punya konsep pernikahan nanti rencananya rustic gitu kan, lebih ke alam dan juga all white. Dan aku ngelihat referensi untuk selebriti si Yonita Kristiani, apakah yang kayak gini nih Mas? Ya, oke. Apakah cocok Mas kalau misalkan konsep make up-nya tersebut tuh untuk ke dalam konsep pernikahan saya rustic, yang Oke. lebih ke alam? Sebenarnya kalau konsep make up sih bebas ya. Maksudnya kalau rustic lebih ke alam atau lebih mau kelihatan natural. Sebenarnya untuk aplikasi yang aku aplikasikan ke Yuanita itu bebas bisa dipakai untuk tema apa aja. Cuma style rambutnya kali ya yang mungkin kurang cocok untuk tema rustic dan alam. Gitu. Oh, oke. Mas Dado, aku mau tanya nih, Yes. konsep aku pernikahan itu kan mau rustic gitu ya Mas ya. Mm-mm. Mas Dado pasti kan sudah pernah nih pengalaman untuk memandu acara yang outdoor gitu. Nah kebetulan kan aku ada tradisi nih untuk tepai kan Mas. Ya. Apakah kira-kira masuk ya Mas? Aku bingung gitu, soalnya kan biasanya kalau tepai itu di gedung. Betul. Kalau tradisiku Chinese, kalau misalkan di outdoor apakah kira-kira bisa disisipin di bagian mananya gitu Mas? Sebenarnya sih bisa aja ya. Karena ya kan ini upacara yang biasa dilakukan dalam keluarga, sebuah tradisi. Kita jangan berpatokan sama lokasinya, sama venue-nya. Kalau misalnya memang harus semua keseluruhan acara dilakukan di luar ruangan, nggak masalah kalau misalnya tepai itu dibikin juga di luar ruangan. Di akhir-akhir tahun di sekitar bulan September, Oktober, November gitu, berarti jalan masih kosong dong ya buat saya? Kalau untuk November, kebanyakan, ya memang November itu kan musimnya wedding nih. Iya. Biasanya weekend-weekend udah keisi. Weekend-weekend udah keisi. Jumat-Jumat mungkin ada beberapa gitu. Iya. Ya kalau Oktober mungkin masih ada beberapa. Tinggal kasih tahu tanggalnya. Karena sekali lagi tadi MC itu hanya bisa sehari cuma bisa satu wedding. Gitu. Oke, siap Mas Dot. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Japri lagi ya Mas. Siap. Aku lihat tadi banyak referensinya juga ya di Indonesia Wedding Organizer. Halo Mbak Ya, Mio ya. halo. Ya. Iya, betul. Nah Mbak, aku kan ada konsep itu rustic. Kira-kira kalau untuk kue yang cocok untuk tema pernikahanku, kuenya seperti apa ya? Kalau buat acaranya outdoor ya. Outdoor. Ya, kalau acara outdoor sih biasanya aku suggest cake itu paling antara 3 sampai 5 tingkat. Nah, cuman kalau untuk model rustic sendiri biasanya memang dia stylenya natural kan. Jadi ada Yes, banyak betul. ada banyak daun-daunan sama bunga-bungaan.
Nah, kalau rustic itu memang pilihannya bisa pakai sugar flowers, jadi bunga dekorasi yang terbuat dari gula. Itu aku saranin kalau misalnya kue pengantinnya itu kue asli ya, karena kan supaya dia tidak bersentuhan sama benda yang bukan makanan istilahnya. Oke, Mbak Mio, terima kasih, nanti aku bakal japri-japri lagi ya. Oke, thank you. Video boleh, aku juga Boleh buat dong tuh, dokumentasi langsung penting sama We in Love. Saya orangnya. Mas Jim, aku sempat riset juga nih. Karena temanya rustic gitu, kepikirannya sih apakah memang selalu videonya itu sinematik ya? Oke. Apa itu selalu yang terbaik ya Mas? Karena kan biasanya kalau yang outdoor gitu, yang natural dibuatnya selalu yang sinematik. Itu oke nggak sih Mas kira-kira? Kita kembalikan lagi ke kalian sih ya. Lagi kita ngomongin wedding video, wedding sinematografi yang kita syuting belum pernah pengalaman di depan kamera, belum pernah sama sekali di depan kamera gitu kayak. At the end kita balikin tanya ke kalian, sebetulnya konsep ini udah kalian banget atau belum gitu, kalian suka banget atau belum gitu kan. Pada akhirnya kalian harus real, pada akhirnya kalian harus nyaman aja melakukan semua di situ gitu. Menarik. Udah banyak nih Jap pertanyaannya. Udah puas belum? Udah ya? Sudah cukup. Terima kasih Mas Jim penjelasannya ya. Nanti kita japri-japri lagi ya. Buruan di DP. Orangnya nih ngecat nih semuanya nih jadwalnya. Thank you ya teman-teman ya. Udah bantu share ke saudara saya nih si Jeffrey nih. Oke, semangat terus buat teman-teman di industri wedding. Semangat. Stay safe and healthy. Bye-bye. Thank you ya. Semangat ya, Mike. Ya, Thank semangat you, terus. guys. Ya. Terima kasih buat obrolan serunya di pagi hari, khususnya di akhir pekan, Fan. Thank you so much. Thank you so much. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Thank you so much. Dan sahabat-sahabat di rumah, bagaimana? Semoga Anda semua terinspirasi dengan semua perbincangan dengan sahabat-sahabat saya ya. Tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda semua hari ini ya. Dan semoga ini bisa membuat kita semakin yakin bahwa jangan sampai menjadikan masa pandemi corona ini membuat kita down atau menyerah. Tapi justru kita harus bangkit, semangat, beradaptasi, dan temukan cara-cara lain saat kita menjalankan bisnis kita. Semoga itu bisa membantu bisnis kita berjalan kembali di tengah masa pandemi corona ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Magacara luar biasa aman di rumah. Bye!